Idemu ini sampah. Gak kreatif. Bentak bosku sambil melempar proposal ke arahku. Ruang meeting mendadak sunyi. Hanya suara kertas yang terhempas di meja yang terdengar jelas. Aku menunduk, menahan amarah dan malu. Tapi aku tahu, ide itu bukan sembarangan. Seminggu kemudian, saat meeting akbar dengan klien dari Jepang, seseorang berdiri dan berkata, proposal ini sangat brilian. Siapa yang membuatnya? Bosku terdiam. Aku pun berdiri perlahan. Dan saat semua mata tertuju padaku, tiba-tiba, halo teman-teman di Rastory. Semoga harimu menyenangkan dan penuh semangat. Yuk, tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana. Pagi itu, langit Jakarta mendung. Seolah ikut merasakan suasana hatiku yang penuh deg-degan. Aku, Nadira Ayuning Tias, berdiri di depan cermin, merapikan blazer putih gading yang sudah kupersiapkan sejak semalam. Hari ini adalah hari penting. Presentasi proposal kampanye untuk klien besar dari Jepang yang akan segera datang ke kantor kami minggu depan. Tapi sebelum itu, aku harus meyakinkan satu orang dulu. Bosku, Edwin Prasetyo. Di ruang meeting lantai 12, suasana sudah tegang sejak awal. Edwin duduk di ujung meja, dengan ekspresi sok serius dan tangan bersilang di dada. Di sebelahnya, beberapa manajer dan staf senior sudah membuka laptop masing-masing, siap mencatat atau mungkin mengkritik. Aku berdiri di depan layar proyektor, menyalakan slide pertama proposalku. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan konsep kampanye, koneksi tanpa batas, yang saya rancang untuk klien kita, Morimoto Tech dari Jepang. Ucapku dengan suara yang kutahan agar tetap stabil. Slide demi slide kulalui dengan lancar. Konsepku menggabungkan elemen budaya lokal dengan teknologi modern, memanfaatkan storytelling visual dan interaksi digital yang bisa menjangkau audiens lintas generasi. Aku tahu ini bukan ide biasa. Aku sudah riset berhari-hari, bahkan begadang demi menyusun narasi yang kuat dan visual yang menarik. Namun, saat aku selesai dan menatap Edwin, ia hanya diam. Lalu, dengan gerakan cepat, ia mengambil proposal cetak yang kuberikan sebelumnya, dan melemparkannya ke meja. Idemu ini sampah. Gak kreatif. Bentaknya, membuat semua orang terdiam. Aku terpaku. Rasanya seperti ditampar di depan umum. Mataku menatap proposal yang kini tergeletak di meja, terbuka di halaman yang paling aku banggakan. Tanganku gemetar, tapi aku menahan diri. Aku tidak boleh bereaksi emosional. Ini terlalu idealis. Klien kita butuh sesuatu yang praktis, bukan mimpi-mimpi visual kayak gini. Lanjut Edwin, suaranya tajam dan meremehkan. Sela, rekan kerjaku yang duduk di sudut ruangan, menatapku dengan wajah prihatin. Ia tahu betapa keras aku bekerja untuk proposal ini. Tapi di kantor ini, suara Edwin adalah hukum. Tak ada yang berani membantah. Besok saya mau lihat konsep baru. Yang realistis. Yang bisa dijual. Jangan buang waktu saya lagi, kata Edwin sambil berdiri dan keluar dari ruangan. Meeting bubar tanpa satupun komentar. Aku mengumpulkan lembaran proposalku yang berserakan, menunduk agar tak terlihat air mata yang mulai menggenang. Tapi bukan karena sedih. Aku marah. Bukan hanya pada Edwin, tapi pada sistem yang membiarkan orang seperti dia memimpin. Di pantry, Sela menghampiriku. Dir, ide kamu bagus banget. Aku yakin klien Jepang itu bakal suka, bisiknya. Aku hanya tersenyum tipis. Tapi kalau nggak sampai ke tangan mereka, ya percuma. Sela menatapku tajam. Kalau gitu, kirim aja langsung. Aku terdiam. Ide itu gila. Tapi, mungkin tidak seburuk itu. Hari itu, sepulang kerja, aku duduk di kamar dengan laptop terbuka. Aku mencari kontak Morimoto Tech, membaca ulang proposalku, dan menulis email dengan hati-hati. Aku tahu ini bisa jadi pelanggaran prosedur. Tapi aku juga tahu, kalau aku diam saja, ideku akan mati di tangan orang yang tidak menghargainya. Dear Mr. Morimoto, I hope this email finds you well. Aku menekan tombol, send, dengan jantung berdebar. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang perlu tahu. Untuk saat ini, aku hanya ingin satu hal, agar ideku didengar oleh orang yang tepat. Dan malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk. Antara takut, nekat, dan sedikit harapan. Karena aku percaya,
ide yang baik akan menemukan jalannya sendiri. Bahkan jika harus melewati jalur yang tidak biasa. Pagi berikutnya, suasana kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena AC yang terlalu kencang, tapi karena hatiku masih tertinggal di ruang meeting kemarin. Setiap langkahku menuju meja kerja terasa berat, seolah semua mata memandangku dengan rasa iba yang tak kuinginkan. Aku tidak butuh simpati. Aku butuh keadilan. Di mejaku, proposal yang kemarin dilempar Edwin masih kusimpan. Sudut-sudutnya sudah terlipat. Beberapa halaman bahkan ada yang robek sedikit. Tapi isinya tetap utuh. Ideku tetap hidup. Aku membuka lembar demi lembar, membaca ulang dengan mata yang lebih tajam. Aku mencari celah, mencari kekurangan, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk memperkuatnya. Sela datang membawa 2 gelas kopi. Ia meletakkan satu di mejaku tanpa berkata apa-apa. Kami hanya saling bertukar pandang. Dalam tatapan itu, aku tahu dia mendukungku. Diam-diam, ia adalah satu-satunya sekutu yang kupunya di kantor ini. "Dir, kamu yakin mau kirim langsung ke klien?" bisiknya pelan. Aku mengangguk. "Udah kukirim tadi malam." Sela terdiam. Matanya membesar. Lalu ia tersenyum kecil. "Kamu gila. Tapi aku suka." Hari itu, aku tidak banyak bicara. Aku tenggelam dalam pekerjaanku, tapi pikiranku terus berputar. Bagaimana jika email itu dianggap tidak sopan? Bagaimana jika mereka marah karena aku melewati jalur resmi? Tapi di sisi lain, bagaimana jika mereka membaca dan menyukainya? Sore harinya, saat semua orang mulai bersiap pulang, aku masih duduk di depan layar. Inbox emailku kosong. Tidak ada balasan. Tidak ada tanda-tanda bahwa Morimoto Tech membaca pesanku. Tapi aku tidak menyerah. Aku tahu, perusahaan sebesar itu pasti punya protokol. Mungkin mereka sedang mendiskusikannya. Mungkin mereka butuh waktu. Malamnya, di rumah, aku membuka laptop lagi. Aku mulai menyusun ulang versi proposal yang lebih ringkas. Aku ubah beberapa visual, aku perjelas narasi, aku tambahkan data pendukung yang lebih kuat. Aku tahu, jika mereka membalas, aku harus siap dengan versi terbaik. Di tengah proses itu, aku teringat masa kecilku. Ayahku dulu pernah berkata, "Kalau kamu yakin sama sesuatu, jangan biarkan orang lain mematikan keyakinanmu." Kata-kata itu terngiang jelas di kepalaku. Aku menatap layar, lalu tersenyum. Aku tidak akan membiarkan Edwin jadi penghalang. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Edwin tidak menyinggung lagi soal proposalku. Ia sibuk dengan timnya sendiri, menyusun konsep baru yang katanya lebih realistis. Aku tidak dilibatkan. Aku hanya diberi tugas-tugas kecil, seperti membuat laporan atau menyusun data. Tapi aku tidak peduli. Aku punya misi sendiri. Sela sesekali mengintip ke layar laptopku. "Kamu masih ngedit proposal itu?" Aku mengangguk. Aku mau pastikan, kalau mereka balas, aku bisa langsung kirim versi finalnya. Sela tersenyum. "Kamu beda, Dir. Kamu bukan tipe orang yang cuma kerja buat gaji." Aku tertawa kecil. Gaji penting. Tapi harga diri lebih penting. Di hari kelima setelah pengiriman email, aku mulai gelisah. Tidak ada balasan. Tidak ada notifikasi. Aku mulai meragukan langkahku. Tapi aku tetap menyimpan harapan kecil. Aku tahu, ide yang baik kadang butuh waktu untuk dipahami. Lalu, di hari ke-7, saat aku sedang menyusun laporan mingguan, sebuah notifikasi muncul di layar laptopku. Subjek, proposal campaign, koneksi tanpa batas. Tanganku langsung gemetar. Aku membuka email itu dengan napas tertahan. "Dear Miss Nadira, thank you for your proposal. We find your concept very interesting and would like to discuss it further during our upcoming meeting at your office. Kindly prepare a short presentation. Regards, Takashi Morimoto." Aku menutup laptop pelan. Mataku berkaca-kaca. Bukan karena terharu, tapi karena marahku akhirnya punya arah. Aku berdiri, menatap jendela kantor yang menghadap ke jalanan Jakarta yang padat. Di balik hiruk-pikuk itu, ada satu hal yang pasti. Aku akan membuktikan bahwa ideku bukan sampah. Dan minggu depan, semua orang akan tahu. Termasuk Edwin. Malam itu, setelah membaca balasan dari Mr.
Morimoto, aku duduk terpaku di depan layar laptop. Rasanya seperti mimpi. Kalimatnya singkat, sopan, tapi penuh makna. Mereka tidak hanya membaca proposalku, tapi juga tertarik untuk mendiskusikannya lebih lanjut. Dan yang paling mengejutkan, mereka ingin aku mempresentasikannya sendiri. Tanganku masih gemetar saat menutup email itu. Aku menatap layar kosong beberapa saat, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ini bukan sekadar balasan. Ini adalah peluang. Peluang yang tidak datang 2 kali. Tapi juga risiko besar. Jika ketahuan, aku bisa dianggap melanggar prosedur perusahaan. Tapi jika aku diam, ideku akan kembali dikubur hidup-hidup. Keesokan paginya, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Aku duduk di meja kerja dengan wajah datar, mencoba menyembunyikan gejolak di dalam dada. Di seberang ruangan, Edwin terlihat sibuk dengan timnya. Mereka sedang menyusun presentasi untuk meeting besar minggu depan. Aku tahu, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Sela datang dengan langkah ringan dan senyum penasaran. Gimana? Ada kabar? Aku hanya mengangguk pelan. Mereka balas. Mereka suka. Dan mereka minta aku presentasiin langsung. Sela menutup mulutnya, menahan teriakan kecil. Ya ampun, Dir, itu gila. Kamu bakal presentasi di depan mereka. Aku mengangguk lagi, tapi diam-diam. Aku nggak mau ada yang tahu dulu. Aku harus siapin semuanya sendiri. Sela menatapku dengan mata berbinar. Kamu butuh bantuan? Aku tersenyum. Enggak. Aku harus lakukan ini sendiri. Hari-hari berikutnya, aku hidup dalam 2 dunia. Di siang hari, aku menjalani rutinitas kantor seperti biasa, menyusun laporan, menghadiri rapat kecil, dan pura-pura tidak peduli dengan persiapan besar yang dilakukan tim Edwin. Tapi di malam hari, aku berubah menjadi versi diriku yang paling fokus. Aku menyempurnakan presentasi, melatih intonasi, memperbaiki visual, dan menyiapkan jawaban untuk kemungkinan pertanyaan dari klien. Aku tahu, Mr. Morimoto bukan orang sembarangan. Dari risetku, dia adalah tipe pemimpin yang menghargai orisinalitas dan keberanian. Ia dikenal sebagai visioner yang tidak suka basa-basi. Itu sebabnya aku memilih untuk mengirim email langsung padanya. Dan sekarang, aku harus membuktikan bahwa keberanianku bukan sekadar nekat. Di hari ketiga setelah balasan email itu, aku menerima undangan resmi dari sekretaris Morimoto Tech. Mereka menjadwalkan presentasi internal di hari yang sama dengan meeting besar bersama perusahaan kami. Tapi yang membuatku terkejut, mereka tidak meminta presentasi terpisah. Mereka ingin aku menyampaikan idenya di forum yang sama, di depan semua jajaran direksi, termasuk Edwin. Aku menatap layar dengan napas tertahan. Ini bukan lagi sekadar presentasi. Ini akan jadi panggung. Dan aku harus berdiri di atasnya dengan kepala tegak. Sela yang duduk di sebelahku ikut membaca email itu. Dir, kamu siap? Aku menatapnya. Aku harus siap. Hari-hari menjelang presentasi terasa seperti ujian mental. Aku menjaga semua ini tetap rahasia. Bahkan saat Edwin mulai menyombongkan konsepnya di ruang makan siang, aku hanya tersenyum dan mengangguk. Ia bahkan sempat berkata, kampanye ini bakal jadi masterpiece gue. Klien Jepang itu pasti suka yang simpel dan to the point. Bukan yang ribet kayak ide kamu kemarin. Aku hanya menjawab, semoga sukses, Pak. Di dalam hati, aku menyimpan bara. Tapi aku tidak akan membalas dengan kata-kata. Aku akan membalas dengan hasil. Malam sebelum hari H, aku berdiri di depan cermin, mengenakan setelan terbaikku. Blazer putih gading, celana panjang navy, dan sepatu haknut yang membuat langkahku terdengar mantap. Rambutku kugerai rapi, makeup natural tapi tegas. Aku ingin tampil sebagai profesional, bukan korban. Aku menatap pantulan diriku dan berkata pelan, besok, kamu akan berdiri di tempat yang seharusnya. Bukan karena belas kasihan, tapi karena kamu pantas. Dan malam itu, aku tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku tidak lagi dihantui rasa takut. Yang ada hanya satu hal, kesiapan. Karena besok, aku akan melangkah ke ruang meeting bukan sebagai staf biasa, tapi sebagai seseorang yang membawa ide yang akan mengubah segalanya. Hari itu,
Suasana kantor dipenuhi kesibukan. Semua orang tampak berlomba-lomba menyelesaikan tugas menjelang meeting besar dengan Morimoto Tech. Edwin berjalan mondar-mandir di koridor. Sesekali memanggil staf untuk memastikan presentasinya berjalan sesuai rencana. Ia terlihat percaya diri, bahkan terlalu percaya diri. Sementara itu, aku duduk tenang di meja kerja, menyusun slide presentasiku sendiri. Tidak ada yang tahu bahwa aku juga sedang mempersiapkan sesuatu untuk meeting yang sama. Aku menyusun materi dengan hati-hati, memastikan setiap kata dan visual punya makna. Aku tidak ingin tampil mencolok, tapi aku ingin tampil tepat. Sela menghampiriku dengan ekspresi penasaran. "Dir, kamu yakin mereka bakal kasih kamu waktu buat presentasi?" Aku mengangguk pelan. Mereka bilang akan mulai dengan proposal yang mereka terima langsung. Aku rasa itu maksudnya aku. Sela tersenyum bangga. "Kamu keren banget. Tapi hati-hati ya. Edwin bisa ngamuk kalau tahu." Aku menarik napas panjang. Aku nggak mau cari masalah. Aku cuma mau ideku didengar. Hari-hari menjelang meeting, aku menjaga sikap. Aku tetap menjalankan tugas kantor seperti biasa. Tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa aku sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Bahkan saat Edwin mengadakan simulasi presentasi di ruang meeting, aku duduk di barisan belakang, mencatat dan mengamati. Presentasinya biasa saja. Konsep yang ia anggap realistis, ternyata hanya daur ulang dari kampanye lama. Tidak ada elemen baru, tidak ada sentuhan lokal, tidak ada cerita. Hanya angka, grafik, dan jargon pemasaran yang sudah basi. Aku menatap layar presentasinya dengan datar. Di dalam hati, aku tahu, jika Morimoto Tech benar-benar mencari sesuatu yang segar dan relevan, mereka tidak akan tertarik dengan ini. Di malam hari, aku menerima email lanjutan dari sekretaris Mr. Morimoto. Isinya singkat, "Please be ready to present your concept at the beginning of the meeting. Mr. Morimoto will introduce you." Aku menatap layar dengan campuran rasa gugup dan semangat. Ini bukan lagi sekadar kemungkinan. Ini sudah pasti. Aku akan berdiri di depan semua orang, termasuk Edwin, dan menyampaikan ide yang pernah disebut sampah. Sela yang membaca email itu bersamaku langsung memelukku. "Dir, ini gila. Kamu bakal buka meetingnya." Aku tersenyum. Aku harus siap. Ini bukan cuma soal ide. Ini soal pembuktian. Di hari terakhir sebelum meeting, aku menyempurnakan slide terakhir. Aku menambahkan satu kutipan yang sangat berarti bagiku, dan akan kutampilkan di akhir presentasi. Ide besar tidak selalu lahir dari jabatan tinggi. Kadang, ia tumbuh dari keberanian untuk didengar. Aku tahu, kutipan itu akan jadi penutup yang kuat. Bukan untuk menyindir, tapi untuk menyadarkan. Sore itu, saat semua orang mulai pulang, aku tetap tinggal di kantor. Aku berdiri di ruang meeting yang kosong, menyalakan proyektor, dan berlatih presentasi sendirian. Setiap kalimat kuucapkan dengan intonasi yang jelas. Setiap gestur kuatur agar tidak berlebihan. Aku ingin tampil profesional, bukan emosional. Di tengah latihan, aku membayangkan wajah Edwin saat mendengar namaku disebut oleh Mr. Morimoto. Aku tidak ingin membayangkan ekspresi marahnya. Aku hanya ingin melihat bagaimana ia bereaksi saat tahu bahwa ide yang ia hina justru dipilih oleh klien terbesar perusahaan. Dan malam itu, sebelum pulang, aku berdiri di depan jendela kantor, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Aku tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Besok, aku akan bicara. Dan kali ini, semua orang akan mendengarkan." Pagi itu, kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Semua orang bergerak cepat, menyiapkan dokumen, mengecek proyektor, dan memastikan tidak ada kesalahan teknis. Hari ini adalah hari besar. Meeting akbar dengan Morimoto Tech, klien dari Jepang yang sudah lama dinanti-nanti. Di lantai 12, ruang meeting utama sudah disulap menjadi arena presentasi yang megah. Layar besar, kursi-kursi direksi, dan jamuan ringan sudah tertata rapi. Edwin tampak sangat percaya diri. Ia mengenakan jas abu-abu gelap dengan dasi merah marun yang mencolok. Sepatu kulitnya mengkilap, dan rambutnya disisir klimis seperti biasa. Ia berjalan ke sana kemari, memberi instruksi pada timnya, sesekali mengecek slide presentasi di laptopnya. Pastikan semua visual tampil sempurna.
Gue nggak mau ada glitch pas presentasi, katanya pada salah satu staf IT. Di sisi lain ruangan, aku duduk tenang bersama Sela. Kami tidak banyak bicara. Aku tahu, sebentar lagi panggung akan berubah. Tapi aku tidak ingin terlihat sombong. Aku hanya ingin siap. Sela menatapku dengan mata penuh semangat. Dear, kamu yakin mereka akan mulai dengan kamu? Aku mengangguk pelan. Itu yang mereka tulis di email. Mr. Morimoto akan membuka meeting dengan presentasi dari proposal yang mereka terima langsung. Sela tersenyum. Aku deg-degan banget, tapi kamu kelihatan tenang. Aku menarik napas. Aku udah latihan seminggu. Aku nggak boleh gugup sekarang. Beberapa menit sebelum meeting dimulai, para direksi mulai berdatangan. Wajah-wajah penting dari kantor pusat duduk di barisan depan. Mereka adalah orang-orang yang biasanya hanya kulihat di layar saat town hall bulanan. Tapi hari ini, mereka ada di sini. Menyaksikan langsung. Lalu, rombongan dari Morimoto Tech tiba. Mr. Takashi Morimoto masuk dengan tenang, mengenakan setelan biru tua dan dasi silver. Ia berjalan dengan langkah ringan, tapi penuh wibawa. Di belakangnya, beberapa staf Jepang membawa dokumen dan laptop. Edwin langsung menyambutnya dengan senyum lebar. Selamat datang, Mr. Morimoto. Kami sangat senang bisa bertemu langsung hari ini. Mr. Morimoto membalas dengan anggukan sopan. Terima kasih. Kami juga menantikan presentasi hari ini. Semua orang duduk. Lampu diredupkan sedikit. Layar proyektor menyala. Edwin berdiri, siap membuka presentasi. Tapi sebelum ia sempat bicara, Mr. Morimoto mengangkat tangan. Excuse me, Mr. Edwin, katanya dengan suara tenang. Before we begin, we would like to start with a proposal we received directly from one of your team members. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata menatap Mr. Morimoto. Edwin terlihat bingung. Proposal dari tim kami. Mr. Morimoto tersenyum kecil. Yes. A concept titled, Koneksi Tanpa Batas, sent by Miss Nadira Ayuning Tias. Aku berdiri perlahan. Jantungku berdegup kencang, tapi langkahku mantap. Semua mata kini tertuju padaku. Edwin menatapku dengan ekspresi tak percaya. Direksi lain mulai berbisik-bisik, mencoba memahami situasi. Aku berjalan ke depan, berdiri di sisi layar, dan membuka slide presentasiku. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya Nadira, dan saya akan mempresentasikan konsep kampanye, Koneksi Tanpa Batas, yang saya rancang khusus untuk Morimoto Tech. Suara yang keluar dari mulutku stabil. Slide demi slide ku tampilkan dengan jelas. Aku menjelaskan bagaimana kampanye ini menggabungkan elemen budaya lokal dengan teknologi modern, bagaimana storytelling visual bisa membangun koneksi emosional dengan audiens, dan bagaimana interaksi digital bisa memperluas jangkauan brand. Mr. Morimoto dan timnya menyimak dengan serius. Sesekali mereka mencatat, sesekali mereka mengangguk. Di barisan direksi, beberapa wajah mulai menunjukkan ekspresi kagum. Sementara Edwin hanya diam. Wajahnya tegang, matanya tak lepas dari layar. Aku menutup presentasi dengan kutipan yang sudah kusiapkan. Ide besar tidak selalu lahir dari jabatan tinggi. Kadang, ia tumbuh dari keberanian untuk didengar. Ruangan kembali sunyi. Lalu, Mr. Morimoto berdiri dan bertepuk tangan. Diikuti oleh timnya. Beberapa direksi ikut bertepuk tangan pelan. Aku menunduk sedikit, memberi hormat. Mr. Morimoto berkata, "This is actually the kind of concept we are looking for. Fresh, relevant, and deeply connected to the local culture." Aku tersenyum. Tapi di dalam hati, aku tahu, ini baru permulaan. Balas dendam elegan yang kutanam sejak proposal itu dilempar, kini mulai tumbuh. Dan hari ini, semua orang menyaksikannya. Termasuk Edwin. Ruang meeting lantai 12 dipenuhi suasana formal yang tegang. Semua direksi duduk rapi, para manajer menyiapkan catatan, dan tim Morimoto Tech sudah menempati kursi tamu di sisi kanan ruangan. Proyektor menyala, layar besar menampilkan logo perusahaan, dan jam digital di dinding menunjukkan pukul 9 tepat. Ini adalah momen yang sudah dipersiapkan selama berminggu-minggu. Edwin berdiri di depan layar,
Wajahnya penuh percaya diri. Ia memegang pointer laser dan mengenakan jas abu-abu gelap yang terlihat mahal. Di belakangnya, tim presentasi sudah siap dengan laptop dan dokumen pendukung. Ia membuka presentasi dengan gaya khasnya, penuh jargon dan gestur dramatis. Selamat pagi, Mr. Morimoto, dan seluruh jajaran direksi. Hari ini kami akan menyampaikan konsep kampanye terbaru kami untuk Morimoto Tech, yang kami yakini akan membawa dampak besar di pasar Indonesia. Namun sebelum Edwin sempat melanjutkan, Mr. Morimoto mengangkat tangan dengan tenang. Excuse me, Mr. Edwin, katanya, suaranya lembut tapi tegas. Before we begin, we would like to start with a proposal we received directly from one of your team members. Edwin terdiam. Semua orang menoleh ke arah Mr. Morimoto. Beberapa direksi saling pandang, bingung. Aku yang duduk di barisan tengah langsung menegakkan punggung. Jantungku berdegup kencang, tapi aku tetap menjaga ekspresi tenang. Mr. Morimoto melanjutkan, we received a concept titled, Koneksi Tanpa Batas, from Miss Nadira Ayuning Tias. We found it very compelling and would like her to present it first. Suasana ruangan berubah drastis. Bisik-bisik mulai terdengar. Edwin menatapku dengan mata membelalak, seolah tidak percaya. Ia bahkan sempat melirik ke timnya, mencari penjelasan. Tapi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa menjawab. Aku berdiri perlahan. Langkahku mantap, meski di dalam hati ada gemuruh yang tak bisa dibendung. Aku berjalan ke depan, berdiri di sisi layar, dan mengangguk sopan ke arah Mr. Morimoto. Terima kasih atas kesempatannya, Mr. Morimoto. Selamat pagi semuanya. Saya Nadira, dan saya akan mempresentasikan konsep kampanye, Koneksi Tanpa Batas, yang saya rancang khusus untuk Morimoto Tech. Slide pertama muncul. Aku mulai bicara. Suaraku stabil, intonasi terukur, dan setiap kalimatku ucapkan dengan penuh keyakinan. Aku menjelaskan bagaimana kampanye ini mengangkat nilai konektivitas lintas budaya, menggabungkan teknologi dengan narasi lokal, dan menciptakan pengalaman digital yang personal bagi pengguna. Aku menunjukkan visual interaktif, data pendukung, dan simulasi konten yang bisa digunakan di berbagai platform. Semua dirancang dengan pendekatan storytelling yang kuat, bukan sekadar promosi produk. Di barisan tamu, Mr. Morimoto dan timnya menyimak dengan serius. Sesekali mereka mencatat, sesekali mereka mengangguk. Di barisan direksi, beberapa wajah mulai menunjukkan ekspresi kagum. Bahkan ada yang mulai membisikkan komentar ke rekan di sebelahnya. Edwin hanya diam. Ia duduk di kursinya, tangan bersilang, wajahnya tegang. Matanya tak lepas dari layar, tapi jelas terlihat bahwa ia tidak nyaman. Ia tidak menyangka bahwa presentasi akan dibuka oleh orang yang seminggu lalu ia hina habis-habisan. Aku menutup presentasi dengan kutipan yang sudah kusiapkan. Ide besar tidak selalu lahir dari jabatan tinggi. Kadang, ia tumbuh dari keberanian untuk didengar. Ruangan kembali sunyi. Lalu, Mr. Morimoto berdiri dan bertepuk tangan. Diikuti oleh timnya. Beberapa direksi ikut bertepuk tangan pelan. Aku menunduk sedikit, memberi hormat. Mr. Morimoto berkata, this is actually the kind of concept we are looking for. Fresh, relevant, and deeply connected to the local culture. Aku tersenyum. Tapi di dalam hati, aku tahu, ini baru permulaan. Balas dendam elegan yang kutanam sejak proposal itu dilempar, kini mulai tumbuh. Dan hari ini, semua orang menyaksikannya. Termasuk Edwin. Setelah tepuk tangan dari Mr. Morimoto dan timnya mereda, suasana ruang meeting masih terasa tegang. Semua orang belum sepenuhnya mencerna apa yang baru saja terjadi. Aku berdiri di depan layar, menatap wajah-wajah yang kini berubah dari datar menjadi penuh rasa ingin tahu. Beberapa direksi bahkan mulai membuka catatan mereka, mencatat poin-poin dari presentasiku yang barusan selesai. Edwin masih duduk di kursinya, wajahnya kaku. Ia tidak berkata apa-apa. Tangannya mengepal di atas meja, dan matanya menatap lurus ke depan, seolah menolak menerima kenyataan bahwa presentasi pembuka bukan miliknya. Mr. Morimoto berdiri, lalu menatap ke arah para direksi. We believe this concept has strong potential. It aligns with our brand values and speaks directly to the Indonesian market. We would like to know,
Who is the creator of this proposal? Aku menahan napas. Ini momen yang kutunggu, tapi juga kutakuti. Semua orang menoleh ke arahku. Aku melangkah satu langkah ke depan, lalu menunduk sopan. Saya, Pak Nadira Ayuning Tias. Saya yang menyusun konsep ini. Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan. Lalu, salah satu direksi, Pak Hendra, yang dikenal sebagai orang paling kritis di perusahaan, mengangkat alisnya. Kamu? Bukannya kamu bagian dari tim analisis data? Aku mengangguk. Benar, Pak. Tapi saya juga terlibat dalam riset pasar dan pengembangan konten. Saya menyusun proposal ini di luar jam kerja, berdasarkan hasil riset internal dan referensi tren digital di Asia Timur. Pak Hendra menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Berani juga kamu, ya? Emer Morimoto menambahkan, we appreciate the initiative like this. Sometimes, the best ideas come from those closest to the ground. Ucapan itu membuat beberapa direksi mengangguk setuju. Sementara Edwin masih membisu. Ia mencoba tersenyum, tapi senyumnya kaku. Ia berdiri perlahan, lalu berkata, terima kasih, Nadira. Presentasinya menarik. Tapi kami juga sudah menyiapkan konsep lain yang lebih terstruktur dan sesuai dengan strategi perusahaan. Emer Morimoto menoleh ke Edwin. Of course. We are open to hearing other ideas. But I must say, Miss Nadira's proposal has already set a high bar. Kalimat itu seperti tamparan halus yang keras. Edwin menelan ludah, lalu memberi isyarat pada timnya untuk menyiapkan presentasi mereka. Aku kembali ke tempat duduk, dan Sela langsung menyambutku dengan senyum lebar. Kamu bikin ruangan ini terdiam, Dir. Gila, kamu keren banget. Aku hanya tersenyum kecil. Aku cuma ingin mereka tahu, ide itu bukan soal jabatan, tapi soal keberanian buat bicara. Presentasi Edwin dimulai. Ia berusaha tampil percaya diri, tapi jelas terlihat bahwa fokusnya terganggu. Beberapa kali ia salah menyebut data, bahkan sempat salah klik slide. Timnya mencoba membantu, tapi suasana sudah tidak bisa dikendalikan. Para direksi tampak kurang antusias. Mr. Morimoto sendiri hanya sesekali mencatat. Selebihnya ia lebih banyak menatap ke arahku. Setelah presentasi Edwin selesai, sesi tanya jawab dibuka. Tapi sebagian besar pertanyaan justru ditujukan padaku. Mereka ingin tahu lebih dalam tentang strategi distribusi konten, potensi kolaborasi dengan influencer lokal, dan bagaimana pendekatan budaya bisa diterapkan dalam kampanye digital. Aku menjawab satu persatu dengan tenang. Aku tidak ingin terlihat menggurui, tapi aku juga tidak ingin merendahkan diri. Aku hanya menyampaikan apa yang kutahu, berdasarkan riset dan pengalaman. Di akhir sesi, Mr. Morimoto berdiri dan berkata, we are impressed by the depth and clarity of Miss Nadira's concept. We would like to explore this direction further. Edwin mencoba menyela, tentu, kami bisa mengembangkan ide itu lebih lanjut sebagai tim. Tapi Mr. Morimoto menggeleng pelan. We would prefer Miss Nadira to lead the creative direction. With support from your team, of course. Ruangan kembali sunyi. Aku menatap Edwin. Wajahnya pucat. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Para direksi mulai saling pandang. Beberapa bahkan mencatat sesuatu di ponsel mereka. Mungkin laporan. Mungkin evaluasi. Aku hanya duduk diam, menatap layar yang kini menampilkan logo Morimoto Tech. Di dalam hati, aku tahu, hari ini, namaku disebut bukan karena jabatan, tapi karena keberanian. Dan itu lebih dari cukup. Setelah Mr. Morimoto menyatakan keinginannya agar aku memimpin arah kreatif kampanye, suasana ruang meeting berubah drastis. Para direksi mulai saling pandang, beberapa mengangguk pelan, dan sebagian lainnya mencatat sesuatu di tablet mereka. Sementara Edwin masih duduk terpaku. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak kosong, seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan. Aku kembali ke kursiku dengan langkah tenang. Sela menatapku dengan mata berbinar, tapi tidak berkata apa-apa. Ia tahu, ini bukan saatnya untuk selebrasi. Ini saatnya menyaksikan bagaimana sistem yang selama ini menindas ide-ide segar mulai retak dari dalam. Edwin berdiri perlahan, mencoba menguasai situasi.
Terima kasih atas apresiasinya, Mr. Morimoto. Tentu kami akan mendukung penuh Miss Nadira dalam pengembangan konsep ini. Nada suaranya terdengar dipaksakan. Ia berusaha tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Ia tahu, semua orang di ruangan itu menyaksikan bagaimana ia kehilangan kendali atas proyek yang selama ini ia anggap miliknya. Pak Hendra, salah satu direksi senior, mengangkat tangan. Edwin, saya ingin tahu, kenapa proposal ini tidak masuk dalam daftar presentasi resmi perusahaan? Edwin terdiam. Matanya bergerak cepat, mencari jawaban. Saya belum sempat meninjau proposal ini secara menyeluruh. Saya rasa konsepnya terlalu idealis dan tidak sesuai dengan kebutuhan klien. Pak Hendra mengangkat alis. Tapi klien justru memilihnya sebagai arah utama. Edwin menelan ludah. Mungkin saya keliru menilai. Pak Hendra menatapnya lama, lalu mencatat sesuatu di tablet. Di sisi lain ruangan, beberapa direksi lain mulai membuka file internal, mencari jejak proposal yang kutulis. Tapi mereka tidak menemukannya. Karena aku mengirimkannya langsung. Di luar sistem. Di luar jalur yang dikendalikan Edwin. Mr. Morimoto melanjutkan, "We value creativity and initiative. Miss Nadira's approach shows both. We would like to proceed with her concept and begin development as soon as possible." Pak Hendra menoleh ke arahku. "Nadira, kamu siap memimpin tim kreatif untuk proyek ini?" Aku menatapnya dengan tenang. "Saya siap, Pak. Saya sudah menyusun roadmap dan timeline kerja. Saya bisa mulai hari ini." Pak Hendra tersenyum. "Baik, kami akan bentuk tim pendukung untukmu. Pastikan kamu punya semua sumber daya yang dibutuhkan." Edwin duduk kembali, kali ini dengan bahu yang sedikit merosot. Ia tidak lagi menjadi pusat perhatian. Ia tidak lagi memegang kendali. Semua mata kini tertuju padaku. Meeting berlanjut dengan pembahasan teknis. Aku menjelaskan detail kampanye, target pasar, dan strategi distribusi. Tim Morimoto memberikan masukan, dan kami berdiskusi dengan lancar. Tidak ada lagi interupsi dari Edwin. Ia hanya duduk diam, sesekali mencatat, tapi lebih sering menatap kosong ke layar. Sela yang duduk di sebelahku berbisik pelan, "Dir, kamu baru aja bikin sejarah." Aku tersenyum kecil. Aku cuma nunjukin kalau ide itu nggak bisa dibungkam. Setelah meeting selesai, semua orang mulai keluar dari ruangan. Mr. Morimoto menghampiriku dan menjabat tanganku dengan hangat. "Angyu, Miss Nadira. We look forward to working with you." Aku membalas dengan sopan. "Tangyu, Mr. Morimoto. I'll give my best." Edwin berjalan keluar terakhir. Ia tidak menatapku. Ia hanya menunduk dan melangkah cepat, seolah ingin segera keluar dari ruangan yang kini menjadi saksi kekalahannya. Di koridor, beberapa staf mulai membicarakan kejadian tadi. Bisik-bisik tentang bagaimana Nadira, staf biasa dari tim analisis, berhasil membalikan keadaan dan memimpin proyek terbesar tahun ini. Tapi aku tidak larut dalam euforia. Aku tahu, ini baru awal. Masih banyak tantangan di depan. Tapi satu hal sudah jelas. Aku tidak lagi berada di bawah bayang-bayang Edwin. Hari itu, aku pulang dengan langkah ringan. Di dalam hati, aku tahu, luka yang dulu ditorehkan Edwin kini berubah menjadi kekuatan. Dan balas dendamku, tidak perlu teriakan. Cukup dengan hasil yang bicara. Elegan, tepat sasaran, dan tak terbantahkan. Setelah meeting akbar itu berakhir, suasana kantor tidak lagi sama. Bisik-bisik tentang presentasiku menyebar cepat. Beberapa staf yang sebelumnya hanya menyapaku sekilas kini mulai menghampiri, memberi selamat, bahkan ada yang meminta salinan proposal untuk belajar. Tapi aku tetap tenang. Aku tahu, sorotan ini bukan untuk dirayakan, tapi untuk dijaga. Di ruang kerja, Sela duduk di sebelahku sambil menyeruput kopi. "Dir, kamu tahu nggak? Tadi pas kamu presentasi, Pak Hendra sempat bilang ke Pak Dimas kalau kamu harus dipromosikan." Aku menoleh. "Pak Dimas? Direktur HR?" Sela mengangguk. "Iya, aku dengar sendiri. Mereka bilang kamu punya potensi leadership yang kuat." Aku tersenyum kecil. Aku cuma kerjain apa yang aku percaya. Belum sempat kami melanjutkan obrolan,
Sebuah email masuk ke inboxku. Subjeknya membuatku langsung menegakkan punggung. Subjek, Creative Lead Invitation Morimoto Tech Campaign. Aku membuka email itu perlahan. Isinya singkat, tapi menggetarkan. Dear Miss Nadira, following our meeting today, we would like to formally invite you to lead the creative direction of our upcoming campaign in Indonesia. We believe your vision aligns with our brand values. Please confirm your availability for a follow-up session this Friday. Regards, Takashi Morimoto. Aku menatap layar, lalu menoleh ke Sela. Mereka mau aku pimpin proyeknya. Sela langsung memelukku. Ya ampun Dir, ini gila. Kamu bakal jadi creative lead. Aku menarik napas panjang. Aku belum jawab. Aku harus pikirin baik-baik. Sela menatapku heran. Kenapa? Ini kesempatan emas. Aku mengangguk. Iya, tapi aku harus pastikan semuanya berjalan profesional. Aku nggak mau ini jadi drama kantor. Hari itu, aku menghabiskan waktu untuk menyusun balasan email. Aku ingin menunjukkan bahwa aku siap, tapi juga ingin menetapkan batas yang jelas. Aku tidak ingin ada kesan bahwa aku melangkahi sistem. Aku ingin semua tahu. Ini murni karena kerja keras dan kualitas ide. Sore harinya, aku mengirim balasan. Dear Mr. Morimoto, thank you for the trust and opportunity. I am honored to accept the role and will prepare the necessary materials for Friday's session. I look forward to collaborating with your team. Best regards, Nadira Ayuning Tias. Setelah email terkirim, aku duduk diam. Di luar jendela, langit Jakarta mulai gelap. Tapi di dalam hatiku, ada cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Aku tahu, ini bukan sekadar promosi. Ini adalah pengakuan. Keesokan harinya, suasana kantor kembali sibuk. Tapi kali ini, aku bukan lagi staf biasa. Direksi mulai mengundangku ke rapat-rapat strategis. Beberapa manajer kreatif bahkan datang ke mejaku, menawarkan bantuan. Edwin masih diam. Ia tidak menyapaku, tidak menegur, bahkan tidak menatap. Tapi aku tahu, ia mendengar semuanya. Di hari Jumat, aku menghadiri sesi follow-up dengan tim Morimoto. Kami berdiskusi tentang timeline, konten, dan strategi peluncuran. Mr. Morimoto sangat terbuka, bahkan memintaku untuk merekrut tim sendiri. Ia ingin kampanye ini benar-benar mencerminkan visiku. Setelah sesi selesai, Mr. Morimoto berkata, "We are very excited to see what you will create. You have our full support." Aku menunduk sopan. Thank you, sir. I'll make sure this campaign speaks to the heart of our audience. Saat aku keluar dari ruang meeting, aku bertemu Edwin di koridor. Ia berdiri diam, menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aku menghampirinya, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Pak. Karena pernah bilang ide saya nggak kreatif. Itu jadi bahan bakar saya." Edwin tidak menjawab. Ia hanya menatapku, lalu mengangguk pelan dan berjalan pergi. Aku berdiri di sana, menatap punggungnya yang menjauh. Di dalam hati, aku tahu, balas dendamku sudah selesai. Bukan dengan amarah, tapi dengan hasil, dengan pengakuan, dan dengan tawaran tak terduga yang mengubah segalanya. Senin pagi, suasana kantor terasa berbeda. Bukan karena dekorasi baru atau perubahan sistem, tapi karena satu nama yang kini bergema di setiap sudut ruangan, Nadira Ayuning Tias. Aku, yang dulu hanya dikenal sebagai staf analisis data, kini menjadi pusat perhatian. Tapi bukan karena sensasi, karena hasil. Di layar pengumuman internal, terpampang jelas, Project Lead Morimoto Tech Campaign, Nadira Ayuning Tias. Di bawahnya, daftar tim pendukung yang terdiri dari manajer kreatif, analis pasar, dan desainer visual. Semua dipilih berdasarkan rekomendasi langsung dari direksi dan tim Morimoto. Aku duduk di ruang kerja baruku, sebuah ruangan kecil tapi nyaman di sisi tim kreatif. Di meja, ada laptop baru, dokumen-dokumen penting, dan jadwal meeting yang padat. Tapi aku tidak mengeluh. Ini adalah tanggung jawab yang kuterima dengan kepala tegak. Sela datang membawa 2 gelas kopi. Seperti biasa. Dear, kamu tahu nggak?
Pak Hendra bilang kamu bakal dipertimbangkan untuk posisi kreatif strategis tahun depan. Aku tersenyum. Aku belum mikirin sejauh itu. Fokusku sekarang cuma satu, bikin kampanye ini sukses. Sela duduk di sofa kecil, menatapku dengan bangga. Kamu udah buktiin kalau ide itu nggak bisa dibungkam. Bahkan sama bos sendiri. Aku menatap layar laptop, membuka slide presentasi yang akan kupakai untuk kick-off meeting pertama. Di sana, aku menulis satu kalimat pembuka. Koneksi bukan hanya soal teknologi, tapi soal keberanian untuk menyampaikan cerita. Meeting pertama dimulai. Tim Morimoto hadir via video conference, dan aku memimpin jalannya diskusi. Aku menjelaskan timeline, strategi konten, dan pendekatan lokal yang akan digunakan. Semua berjalan lancar. Mereka antusias, bahkan memberikan beberapa referensi tambahan untuk memperkaya kampanye. Di akhir meeting, Mr. Morimoto berkata, "We are very pleased with your leadership, Miss Nadira. This campaign is in good hands." Aku menunduk sopan. "Thank you, sir. I'll make sure every detail reflects our shared vision." Setelah meeting selesai, aku berjalan ke pantry. Di sana, aku bertemu Edwin. Ia sedang mengambil air minum, dan saat melihatku, ia terdiam. Aku menghampirinya, tidak dengan amarah, tapi dengan ketenangan. "Pak Edwin," ucapku pelan. Ia menoleh, wajahnya datar. "Iya." Aku cuma mau bilang terima kasih. Karena pernah bilang ideku nggak kreatif. Itu jadi titik balik buat aku. Edwin menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Kamu hebat, Nadira. Gue salah nilai kamu." Aku tersenyum. "Nggak apa-apa, Pak. Kadang, kita butuh ditolak dulu biar tahu seberapa kuat kita bisa berdiri." Ia tidak menjawab, hanya menatapku, lalu melangkah pergi. Aku berdiri di sana, menatap punggungnya yang menjauh. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, hanya pembuktian. Elegan, tanpa teriakan, tanpa balasan kasar. Karena balas dendam terbaik adalah saat mereka harus mengakui kualitasmu, tanpa kamu perlu berkata apa-apa. Hari itu, aku kembali ke ruang kerjaku, menyusun strategi, membangun tim, dan memulai perjalanan baru. Bukan sebagai staf biasa, tapi sebagai pemimpin. Dan semua itu berawal dari satu hal, keberanian untuk tetap percaya pada ide sendiri. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe ke channel YouTube Dira Story. Sampai jumpa di kisah berikutnya.